Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Renungan harian untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam Yakobus 5 ayat 1. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau kita membaca sekilas ayat ini atau mendengarkan firman Tuhan ini, seolah-olah kita akan berkata, ternyata tidak ada upah menjadi seorang yang kaya. Dalam hal ini Bapak Ibu secara khusus, kaya yang dimaksud di sini adalah mungkin sebagai materi dan juga kepunyaan yang Tuhan berikan di dunia ini. Dalam penulisan Yakobus ini terlihat Bapak Ibu Saudara-saudariku bahwa keadaan pada saat itu sangat pelik sekali dan sangat sulit sekali, tetapi ada banyak orang yang sulit sekali untuk berbagi. Dia memiliki banyak tetapi sulit untuk berbagi apa yang dimilikinya. Karena dia memahami bahwa harta yang dia miliki itu mampu menyelamatkan dia. Nah, oleh karena itu penulis kitab Yakobus ini mengatakan, jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Ternyata setiap orang harus memahami apa yang dimilikinya adalah juga ada bagian orang yang miskin di sana. Maka ketika kita menyadari kita memiliki sedikit dari kepunyaan kita atau sedikit lebih banyak dari orang lain, maka hendaknya kita dapat berbagi Bapak Ibu. Jadi dalam hal berbagi ini, sharing ini kepada sesama adalah tanggung jawab orang Kristen Bapak Ibu. Jadi bukan persoalan hanya keluargaku yang harus saya bantu, terus orang-orang yang ku kenal atau orang-orang yang berbuat baik kepada aku. Bapak Ibu Saudara-saudariku, itu sangat sempit sekali pemahamannya. Lalu pertanyaannya adalah, inang aku belum memiliki apa-apa, jadi saya belum bisa sharing atau berbagi kepada orang lain. Firman Tuhan ini berkata, yang pertama Bapak Ibu, untuk melakukan kebaikan jangan menunggu kamu kaya. Karena kaya menurut ukuran manusia itu tidak pernah berhenti dan berkecukupan. Karena mungkin seseorang sudah memiliki tetapi dia tidak menganggap dirinya belum cukup. Karena kekayaan itu tidak pernah cukup bagi setiap orang. Mungkin saat ini uang 1 juta sangat mahal sekali bagi dia. Ketika dia diberikan kesempatan di bulan depan memiliki uang itu, dia akan berkata ini masih sangat sedikit sekali. Artinya selagi Tuhan mengizinkan kepada kita untuk dapat membantu orang lain, bantulah dengan seikhlas dan semampu kita. Dan yang lebih parah lagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, dia mampu membantu orang lain. Tetapi oleh karena ketidakmauannya membantu orang lain, dia memprovokasi orang lain untuk tidak memberi bantuan kepada orang lain. Ini yang paling sangat keji sekali Bapak Ibu. Dia tidak dapat memberi apa-apa, tetapi mengajak orang lain untuk tidak memberi. Terkhusus dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, di dalam hal perhatian kita kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yatim piatu, atau bahkan ketika kita diminta untuk dapat memperhatikan gereja kita masing-masing Bapak Ibu, bahwa gereja kita mungkin butuh topangan, dukungan dalam apa yang kita miliki. Karena itu sangat berarti, sekecil apapun itu yang kita berikan itu sangat berarti. Tetapi kita berkata, aku tidak memiliki apa-apa. Dan bahkan dengan beraninya berkata, saya makan saja sulit, sementara Tuhan memberikan kelimpahan kepada dia. Ini Bapak Ibu hati-hati dengan setiap ucapan yang dapat kita ucapkan itu sendiri. Maka apa yang terjadi? Maka menangislah, sengsaralah bagi orang-orang yang miliki tetapi tidak mampu untuk berbagi di dalam dirinya, atau bahkan mengajak orang lain tidak untuk berbagi, atau bahkan provokasi orang lain untuk tidak melakukan hal yang baik, terutama di tengah-tengah keluarga, lingkungan, atau bahkan gereja kita masing-masing. Maka konsep berbagi, sharing untuk sesama kita adalah konsep kasih di dalam kekristenan, dan itu mutlak dilakukan oleh orang-orang yang percaya. Tidak terlihat atau tidak harus dalam jumlah yang besar supaya
besar, tetapi ketika kita mampu berbagi, kita boleh ramah, kita boleh berbagi senyum kita penuh dengan keikhlasan, ketulusan, jauh daripada yang namanya dua. Bapak Ibu, Tuhan mau berkata kepada kita, itu yang diinginkan Tuhan kepada kita, keikhlasan kita, keberbagian kita, dan juga pengucapan syukur kita kepada Tuhan. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku, jikalau Tuhan memberikan kepada kita berkat, jangan katakan tunggu saya kaya dulu baru saya dapat membantu orang lain. Jikalau saat ini Tuhan kasih kesempatan kita untuk membantu orang lain, lakukanlah dengan segala kemampuanmu. Lihatlah seorang perempuan yang tua renta yang telah dilihat atau diberikan oleh Yesus. Dia hanya memiliki 2 peser, dan dia yang memberikannya. Hanya itu yang dia miliki, tetapi karena dia harus memberikan persembahannya kepada Tuhan, dia berikan itu. Lalu Yesus berkata, Bapak Ibu saudara-saudariku, lihatlah, dia memberikan segala, dia memberikan hidupnya. Dan lihatlah orang kaya itu, dia hanya memberikan sisa-sisa di dalam apa yang dia miliki. Maka sekarang Bapak Ibu saudara-saudariku, supaya hukuman tidak terjadi kepada kita, kesengsaraan tidak terjadi kepada kita, kemelaratan tidak menimpa kita, maka saat ini usahakan dirimu menjadi berkat bagi orang lain. Usahakan dirimu menjadi saluran berkat dalam hal sekecil apapun itu. Jadilah menjadi berkat bagi sesamamu, bagi keluargamu, bagi gereja. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur. Biarlah hati kami yang sangat kaya, Tuhan berikan kami belas kasih, supaya dengan belas kasih yang Tuhan berikan di dalam hati kami menggerakkannya dapat membantu sesama kami dalam hal sekecil apapun itu dengan penuh keikhlasan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan mengajarkan kami untuk dapat memberi, berbagi satu sama lain. Ternyata Tuhan dalam kehidupan kami Engkau menginginkan kami menjadi saluran berkat-Mu, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya mementingkan diri kami. Tapi ajarkan kami Tuhan, ketika kami mampu memberi, biarlah kami memberinya dengan ketulusan dan keikhlasan. Dan biarlah karena kami tahu Tuhan, Engkau maha melihat hal kecil apapun itu Tuhan. Terima kasih bagi orang-orang atau jemaat-jemaat Tuhan yang suka memberi, suka berbagi, tanpa menerima atau bahkan tanpa meminta imbalan. Dia memberikan dengan tulus ikhlas. Tambahkan rezekimu kepada mereka. Tambahkan rezekimu Tuhan kepada setiap orang yang dengan sukarela berbagi rezeki yang Tuhan berikan. Dan juga Tuhan, biarlah hati kami kaya dengan dapat untuk menjadi dan merasakan apa yang boleh dirasakan oleh sama kami. Terima kasih Tuhan, dengan firman-Mu ini mengajarkan kami untuk pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.